Hello guys, apa kabar kalian semua? Harus selalu dalam keadaan sehat ya guys ya. Dan jangan lupa bahagia. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah alur film yang berjudul Crawl to Me Darling. Film ini menceritakan tentang seorang gadis Malang yang dimana ia disekap, disiksa, bahkan diperkosa berkali-kali guys oleh seorang psikopat. Serem ya? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita cek intronya dulu dong. Pada awal video, kita diperlihatkan langsung dengan seorang gadis yang bernama Milly, yang dimana pada malam itu terlihat ia baru saja pulang kencan dengan seorang pria guys, yang sekalipun pria itu mengantarnya pulang. Namun dengan berjalannya waktu, Milly pun mulai merasakan kejanggalan pada pria itu pada saat berkencan sampai-sampai pulang, dan dimana pria itu memaksa Milly untuk memakan kuenya yang diberikan oleh pria tersebut. Karena merasakan takut, Milly pun akhirnya menelpon polisi. Tetapi polisi hanya menyuruhnya untuk mengunci setiap pintu dan bersikap untuk lebih tenang. Dan tiba-tiba entah mengapa Milly pun merasakan pusing dan sedikit agak mual. Mungkin hal itu dikarenakan efek bius yang mengandung pada kue yang ia makan sebelumnya. Dan tak lama dari itu, pria tersebut akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Milly dan membawa Milly ke dalam sebuah tempat menggunakan mobilnya. Setelah tersadar, Milly pun terkejut karena sudah dalam keadaan posisi terikat dan terduduk di sebuah kursi. Bahkan ada sosok pria yang sudah menggunakan topeng. Karena merasa takut, Milly pun berteriak dan memohon untuk melepaskannya. Namun pria tersebut malah memberikan minuman kepada Milly dan memerintahkannya untuk tenang. Karena sikap Milly yang terus berteriak dan memberontak, akhirnya psikopat tersebut marah dan membius Milly menggunakan strum hingga ia pingsan kembali. Setelah selang beberapa jam, Milly pun akhirnya tersadar guys. Namun parahnya, ketika ia baru saja tersadar, ia pun lagi-lagi disetrum dan diperintahkan untuk menyapanya dengan sebutan sayang. Jika tidak, maka Milly pun akan merasakan tersiksa di sana. Tak berhenti di situ, Milly pun diberikan sesobek roti untuk dimakannya dengan disuapi oleh psikopat tersebut. Karena Milly mengetahui kalau kue itu sudah diberikan obat bius, akhirnya Milly pun memutahkannya guys. Dan membuat psikopat itu semakin marah dan mengambil roti yang sudah dimuntahkan Milly dan menyuruhnya untuk memakannya kembali. Dengan terpaksa, Milly pun menuruti perintahnya. Akhirnya Milly pun pingsan lagi. Hari pun berganti, seperti hal yang terjadi sebelumnya. Di saat Milly terbangun, sang psikopat itu memintanya untuk menyapanya dengan sebutan mesra. Saat itu pun Milly tersadar bahwa ia dibius dengan menggunakan selang yang tersuntik di kakinya. Milly pun hanya terdiam dan menatap wajah pria tersebut dengan penuh rasa kesal pastinya. Karena psikopat yang tidak merasa senang dengan sikap Milly terhadapnya, yang dimana Milly tidak pernah mau menuruti perintahnya, dengan teganya ia langsung menyetrum Milly guys. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya, yang dimana Milly pun diberi makan oleh psikopat itu. Karena sikap Milly yang terlalu melihat dia dengan keadaan sinis atau tidak senang dan memakan kue itu dengan terpaksa, akhirnya psikopat itu pun marah dan menaikkan tegangan listrik itu dan membuat Milly terpingsan lagi guys. Namun kali ini Milly hanya pura-pura pingsan saja guys, karena ia sudah berhasil menyumbat selang yang membiusnya. Setelah mengira Milly terpingsan, akhirnya psikopat ini membawa Milly ke kamar mandi dan membuka seluruh pakaian Milly. Mau ngapain ya kira-kira? Oh, ternyata psikopat tersebut memberikan Milly guys, seperti layaknya anak balita yang baru lahir. Oke, cerita berlanjut di mana di saat psikopat itu pergi untuk mengambil pasta giginya. Tiba-tiba Milly pun membukakan matanya dan mengambil sebuah gunting yang tergeletak di dekatnya. Lalu berpura-pura pingsan kembali deh. Sepertinya Milly ingin menikam psikopat itu saat kembali nanti. Namun pada saat psikopat itu kembali dan sedang menyikat gigi dari si Milly itu, tiba-tiba terdengar suara wanita guys.
dan berteriak ingin menanyakan gaun mana yang akan dipakai nanti. Dan akhirnya Milly pun mengurungkan niatnya untuk menyerang psikopat itu deh. Lalu Milly pun dibawa ke kamar untuk dipakaikan baju. Pada saat sang psikopat meninggalkan kamar itu, Milly pun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Tak lama dari itu, psikopat itu pun kembali ke kamarnya dan melihat Milly yang sudah tidak ada di sana. Ia pun langsung bergegas keluar untuk mencari Milly. Namun sayangnya karena obat bius yang masih bereaksi di tubuhnya, ia pun tidak bisa lari sekencang-kencangnya dan pada akhirnya ia tertangkap kembali deh. Namun di sini Milly pun dikejutkan dengan psikopat itu karena saat mengejar Milly ia tidak mengenakan topengnya seperti biasanya. Dan ternyata psikopat itu lupa memakainya guys, dan akhirnya ia menggunakannya kembali di situ. Bersamaan lagi-lagi Milly pun harus dibius. Cuma kali ini karena Milly sering sekali menggigit lidahnya saat disetrum, akhirnya psikopat itu menyuruh Milly untuk menggigit sebuah centong guys. Milly pun terus-terus disetrum sampai tidak sadarkan diri lagi deh. Sungguh gadis yang malang ya guys. Berubah di keesokan harinya, di mana pada saat Milly tersadar, Milly sedang dibawa oleh seseorang wanita yang dimana sebelumnya suaranya itu pernah ia dengar. Wanita itu pun berencana untuk mengajak Milly kabur dari tempat itu. Namun sungguh mengejutkannya, Milly justru malah menolaknya guys untuk kabur dari tempat itu. Malah ia ingin kembali ke rumah psikopat itu. Karena Milly gadis yang pintar, ia menyangka bahwa itu hanya akal-akalan si wanita tersebut untuk mengetesnya saja. Sesampainya di rumah psikopat itu pun langsung menghampiri wanita yang tadi membawa Milly. Dan ternyata guys, wanita itu adalah istri dari psikopat tersebut yang berniat ingin mengambil sebuah cincin yang ada di tangannya untuk diberikan kepada Milly. Setelah itu, pria tersebut menghampiri Milly dan ingin melamar Milly besok lusa. Dan di sini kita dianehkan entah kenapa apa yang ada di pikiran Milly. Ia pun menerima lamaran psikopat tersebut guys. Mungkin Milly sudah tercuci oleh psikopat itu. Scene pun berganti di mana terlihat dari istri sang psikopat yang sedang merobek-robek sebuah gaun pernikahan, yang dimana itu adalah gaun yang akan dipakai Milly dan psikopat itu saat menikah nantinya. Namun selang beberapa waktu, sang psikopat itu pun mengetahuinya dan menghampiri istrinya tersebut sambil bercerita tentang awal psikopat itu jatuh cinta kepadanya guys. Ternyata guys, ternyata wanita itu merupakan korban juga dari psikopat sama seperti Milly yang tahun lalu diculiknya dan dinikahinya. Mungkin karena ia telah bosan, makanya ia mencari target lain dan menculik seorang Milly. Doyan kawin ternyata. Setelah ia bercerita, hal yang tak diduga pun terjadi. Mungkin karena sang psikopat itu kesal karena bajunya telah dirusak, psikopat itu pun langsung mencekik-cekik lehernya sampai sesak nafas guys. Ketika wanita itu hampir tak berdaya dan tiba-tiba secara tidak disadari ternyata Milly pun sudah ada di sampingnya. Dan sedari tadi ia mengetahui apa yang dibicarakan oleh sang psikopat dan istrinya tersebut guys. Karena Milly melihat kejadian tersebut dan mulai merasakan ketidaktegaannya terhadap apa yang dilakukan oleh sang psikopat terhadap istrinya tersebut, akhirnya Milly pun angkat bicara dan berbohong kepada sang psikopat bahwa ialah yang telah merobek gaun-gaun itu dengan alasan bahwa ia ingin menggunakan sebuah gaun yang baru saat ia menikah nanti. Dan akhirnya psikopat itu pun melepas cekikannya dan langsung bergegas pergi untuk membelikan gaun yang baru untuk pernikahannya nanti. Waktu pun berganti di malam hari, di mana istri dari sang psikopat itu menghampiri Milly di kamarnya dan bercerita bahwa ia sangat mencintai psikopat itu, dan sambil bercerita tentang kelakuannya dan ketakutannya pada saat diculik dulu. Scene pun berpindah di keesokan harinya, di mana hari ini adalah hari tepat pernikahan sang psikopat dan Milly melangsungkan sebuah pernikahan.
yang dimana terlihat di sana sedang menancapkan benih-benih untuk melakukan pembuahan antara sang psikopat dan Millie. Setelah ia melakukan pembuahan, Millie pun bersiap-siap untuk pernikahannya dan berdandan. Setelah itu, Millie pun akhirnya menikah dengan sang psikopat itu, yang dimana disaksikan langsung dengan istrinya. Lah kok aneh ya guys, enak-enak dulu baru nikah, nggak kebalik ya. Aduh. Dan di sana terlihat dengan raut wajah yang sangat sepertinya cemburu terhadap Millie. Istri dari sang psikopat itu pun hanya bisa terdiam dan menahan rasa takutnya. Lanjut, di sana terlihat ada sebuah kue yang dibuat untuk acara tersebut, dan akhirnya sang psikopat tersebut pun memakannya. Sambil merayakan hari bahagianya, sang psikopat itu pun menyuruh Millie dan istrinya juga ikut memakan kue tersebut guys. Namun Millie bukan memakannya, tapi malah melemparkan kue tersebut ke wajah sang psikopat tersebut dan juga istrinya untuk mengajaknya bergurau. Dengan bahagia pun mereka merayakannya dengan melompat-lompat dan berlari ke sana kemari guys. Akhirnya psikopat itu pun memeluk Millie. Dan tiba-tiba nih guys, pada saat psikopat itu sedang memeluk Millie, ia pun merasakan pusing dan juga agak lemas dan akhirnya terjatuh. Ternyata pria itu telah diracuni. Karena yang ia tahu yang membuat kue itu adalah istrinya, maka ia pun bergegas menghampiri sang istri dan memarahinya sambil mencekik leher dari wanita itu sekuat tenaganya dan sampai-sampai dia ingin membunuhnya guys. Lalu wanita itu pun berkata bahwa bukan dia yang membuat kue itu, melainkan Millie lah yang membuat kue itu. Dengan rasa kesal dan penuh amarah, sang psikopat itu pun langsung menghampiri Millie. Namun sungguh sayang, efek racun yang sudah mulai beroperasi di tubuhnya itu membuat ia tidak berdaya dan terjatuh. Dan akhirnya psikopat itu pun meninggal dunia. Dan di sini kita dikejutkan oleh sikap sang istri dari sang psikopat itu yang saking cintanya, ia pun malah ikut memakan kue yang diracuni itu dan ingin mati bersama dengan psikopat itu. Karena Millie mengetahui bahwa wanita itu memang sangat mencintai sang suaminya, ia pun menghiraukannya dan bergegas untuk pergi dengan penuh rasa bahagia, dan film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita dari film tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tinggal kalian komen di kolom komentar aja ya guys ya. Sebelum gue cabut, gue minta maaf kalau emang ada kesalahan kata yang gue buat pada video kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian tinggal like dan subscribe. And see you.